Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah merasakan keraguan dalam hidupnya. Keraguan itu kadang muncul saat kita menghadapi pilihan, menghadapi ujian, atau ketika takdir Allah terasa berat untuk diterima. Hati bergetar, pikiran bimbang, dan langkah terasa goyah. Keraguan bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dulu, banyak orang yang diuji dengan rasa ragu terhadap rezekinya, masa depannya, bahkan terhadap janji-janji Allah. Namun, orang beriman diajarkan untuk menjadikan keraguan itu sebagai jalan menuju keyakinan yang lebih kuat. Seringkali keraguan datang karena hati kita jauh dari Allah. Hati yang jarang diingatkan dengan zikir, jarang disentuh dengan Al-Quran, dan jarang berdoa akan mudah diselimuti kebimbangan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan bahwa hanya dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenteram. Kita juga perlu sadar bahwa keraguan bisa datang sebagai ujian. Allah ingin melihat apakah kita tetap berpegang teguh pada keyakinan, ataukah kita mudah goyah. Keraguan bukan untuk melemahkan, tetapi justru untuk menguatkan iman. Hidup ini penuh dengan ketetapan yang sudah Allah tuliskan sejak lama. Namun manusia seringkali sulit menerima takdir itu. Disitulah keraguan muncul. Padahal apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik, meski mungkin kita tidak memahaminya sekarang. Keraguan yang tidak segera diatasi bisa berbahaya. Ia bisa merusak keyakinan, melemahkan iman, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Karena itu, kita perlu belajar bagaimana mengusir keraguan dari hati agar hidup lebih tenang dan mantap. Salah satu kunci untuk menghilangkan keraguan adalah dengan memperkuat iman. Iman yang kokoh membuat hati tidak mudah goyah. Iman yang kuat menjadikan manusia mampu berkata, "Aku percaya kepada Allah, apapun yang terjadi." Selain iman, doa juga menjadi benteng hati. Dengan doa kita bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Doa membuat hati yang ragu menjadi mantap, karena kita tahu ada Allah yang selalu mendengar. Ilmu juga menjadi cahaya yang menerangi hati dari kegelapan keraguan. Dengan ilmu kita tahu hikmah di balik takdir, memahami janji Allah, dan mengenali jalan kebenaran. Ilmu yang dipadukan dengan amal syaleh akan melahirkan keyakinan yang semakin kuat. Maka mari kita renungi bersama perjalanan hati kita. Apakah masih sering diselimuti keraguan? Ataukah sudah belajar untuk mantap dalam menerima ketetapan Allah? Semoga melalui pembahasan ini, hati kita semakin yakin, semakin mantap, dan semakin dekat dengan Allah. Hakikat keraguan dalam hati manusia. Keraguan adalah salah satu sifat yang kerap hadir dalam hati manusia. Ia datang diam-diam, tanpa disadari, lalu mulai menebarkan rasa gelisah. Hati yang tadinya yakin bisa menjadi bimbang. Pikiran yang tadinya mantap bisa berubah arah. Inilah fitrah manusia, karena hati memang berbolak-balik. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari rasa ragu. Karena itu bagian dari ujian hidup yang Allah berikan untuk menguji sejauh mana kita mampu kembali padanya. Keraguan seringkali muncul ketika manusia dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup. Misalnya ketika memilih jalan hidup, pekerjaan, pasangan, atau keputusan yang menyangkut masa depan. Rasa ragu itu terkadang membuat langkah terhenti, tidak berani melangkah, bahkan merasa takut akan salah. Namun sesungguhnya keraguan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Ia justru menjadi pintu untuk mendekat kepada Allah jika kita mampu mengelolanya dengan benar. Ada pepatah bijak yang mengatakan, hati manusia itu ibarat lautan yang luas, kadang tenang, kadang bergelombang. Ketika keraguan hadir,
Hati seperti dilanda badai, pandangan menjadi kabur, suara keyakinan dalam diri menjadi sayup-sayup. Jika saat itu manusia tidak segera kembali kepada Allah, maka badai keraguan bisa menyeretnya jauh hingga membuatnya berpaling dari kebenaran. Keraguan dalam Islam dipandang sebagai penyakit hati. Ia tidak tampak secara kasat mata, tetapi bisa merusak ketenangan batin. Rasa ragu membuat ibadah terasa hampa, doa terasa berat, bahkan langkah untuk mendekat kepada Allah terasa lambat. Oleh karena itu, kita perlu memahami akar dari keraguan itu sendiri agar bisa menemukan obatnya. Salah satu penyebab utama keraguan adalah lemahnya iman. Ketika hati jauh dari zikir, doa dan Al-Quran, maka ia menjadi lapang untuk dimasuki bisikan syaitan. Syaitan tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat dosa, tetapi ia bisa membisikkan keraguan. Ia bisa membuat hati berkata, "Benarkah ini jalan yang benar? Apakah Allah akan menolongku?" Itulah permainan halus yang harus kita waspadai. Selain itu, keraguan juga muncul karena terlalu mengandalkan logika manusia. Akal memang anugerah besar dari Allah, tetapi jika ia dipakai tanpa cahaya wahyu, maka akan mudah tersesat. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal semata, misalnya takdir, rezeki, atau rahasia kehidupan setelah mati. Jika akal dibiarkan mendominasi tanpa iman, maka keraguan akan selalu datang. Keraguan juga sering hadir dari pengalaman buruk masa lalu. Seseorang yang pernah gagal, pernah kecewa, atau pernah ditinggalkan, biasanya lebih rentan untuk ragu melangkah lagi. Ia takut mengulangi kesalahan yang sama. Padahal, masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk melangkah maju. Justru Allah sering menyiapkan hikmah besar di balik kegagalan, agar manusia belajar untuk lebih kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun bisa melihat bahwa keraguan membuat manusia menunda-nunda. Ada yang sudah tahu bahwa salat itu wajib, tetapi ragu-ragu untuk konsisten. Ada yang tahu bahwa menutup aurat itu perintah Allah, tetapi masih bimbang karena khawatir akan pandangan orang. Inilah contoh nyata bahwa keraguan bisa melemahkan ketegasan iman. Allah memberi jalan keluar dari keraguan dengan mengingatkan kita agar selalu berpegang padanya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa siapapun yang berpegang teguh padanya tidak akan tersesat. Kalimat sederhana ini sesungguhnya sangat dalam maknanya. Jika hati selalu kembali kepada Allah, maka tidak ada ruang bagi keraguan untuk tumbuh. Maka segmen pertama ini menjadi pengantar bahwa keraguan adalah bagian dari ujian hati manusia. Ia bisa hadir kapan saja, dalam bentuk yang halus maupun jelas. Tetapi Allah juga memberikan obatnya, yaitu iman, doa, zikir, dan tawakal. Dengan memahami hakikat keraguan, kita akan lebih siap untuk menempuh jalan menuju hati yang mantap dalam menerima ketetapan Allah. Keraguan dan bisikan syaitan. Keraguan seringkali bukan sekadar muncul dari dalam diri manusia, melainkan juga diperkuat oleh bisikan syaitan. Syaitan memiliki cara yang sangat halus untuk merasuki hati. Ia tidak datang dengan wujud yang menakutkan, melainkan melalui lintasan pikiran yang seolah-olah masuk akal. Misalnya ketika seseorang hendak salat, syaitan membisikkan, "Apakah salatmu ini benar diterima?" Atau, "Kamu masih penuh dosa, percuma saja beribadah." Bisikan-bisikan ini jika dituruti, akan menumbuhkan keraguan yang makin dalam. Allah pernah mengingatkan bahwa syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Musuh ini tidak pernah berhenti, siang maupun malam, untuk melemahkan keimanan. Cara halus syaitan, salah satunya adalah membuat manusia terjebak dalam rasa ragu. Bukan hanya ragu pada takdir Allah, tetapi juga ragu pada kemampuan dirinya untuk berubah, ragu pada kebenaran janji Allah, bahkan ragu pada pengampunan Allah. Inilah jebakan yang berbahaya, karena jika manusia mulai ragu pada Allah, maka iman perlahan akan terkikis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana syaitan bekerja dengan keraguan. Ada orang yang ingin bertaubat, tetapi ia mendengar suara batin yang berkata, "Terlalu banyak dosamu, apakah Allah mau mengampuni?" Padahal
Allah sudah berjanji akan mengampuni siapapun yang bertaubat dengan tulus. Namun karena ragu, orang itu menunda taubatnya. Akhirnya kesempatan emas bisa hilang begitu saja. Rasa ragu yang ditimbulkan oleh syaitan juga bisa membuat seseorang enggan berdoa. Ia merasa doanya tidak layak atau merasa Allah tidak mendengarkan. Padahal dalam kenyataannya, setiap doa pasti didengar Allah. Hanya saja jawabannya bisa berupa 3 hal: dikabulkan segera, ditunda untuk waktu yang tepat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika manusia meyakini ini, ia tidak akan lagi ragu untuk berdoa. Salah satu cara syaitan menumbuhkan keraguan adalah dengan menampilkan dunia seolah-olah lebih menjanjikan daripada janji Allah. Ia membuat manusia lebih percaya pada usaha duniawi daripada pertolongan Allah. Misalnya, seseorang merasa yakin bahwa uang bisa menjamin kebahagiaan, lalu ragu pada janji Allah bahwa hati yang bersyukur lebih menenangkan. Inilah permainan tipis yang membuat manusia sering salah menimbang. Maka melawan keraguan berarti juga melawan bisikan syaitan. Tidak ada jalan lain selain mendekat kepada Allah dengan zikir. Zikir adalah benteng yang membuat hati tidak mudah digoyahkan. Setiap kali hati bergetar dengan kalimat mengingat Allah, syaitan akan mundur. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk membaca doa perlindungan agar terhindar dari godaan syaitan yang menumbuhkan keraguan. Syaitan juga menanamkan keraguan dalam bentuk rasa takut yang berlebihan. Takut miskin, takut ditinggalkan, takut gagal, takut tidak dihargai. Ketakutan itu membuat manusia sulit yakin pada Allah. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Jika hati benar-benar percaya, tidak ada alasan untuk takut. Keraguan hanya akan menghambat langkah dan mempersempit jiwa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah memohon agar hati diteguhkan. Beliau sering berdoa agar hatinya tidak mudah terbolak-balik. Ini mengajarkan bahwa bahkan orang yang paling dekat dengan Allah pun menyadari pentingnya perlindungan dari keraguan. Apalagi kita, yang imannya masih sering naik turun, tentu lebih butuh untuk berdoa agar hati dijaga. Keraguan bukan tanda kelemahan akal, tetapi tanda bahwa iman sedang butuh perawatan. Sama seperti tubuh yang sakit membutuhkan obat, hati yang ragu juga membutuhkan zikir, doa, dan ilmu. Semakin kita mengisi hati dengan cahaya kebenaran, semakin sedikit ruang untuk keraguan. Namun jika hati kosong, maka syaitan akan leluasa mengisinya dengan bisikan yang meragukan. Segmen ini mengingatkan kita bahwa keraguan tidak bisa dipisahkan dari tipu daya syaitan. Ia hadir untuk melemahkan iman, membuat manusia takut dan menunda kebaikan. Obatnya adalah kembali kepada Allah, memperbanyak zikir, doa, dan keyakinan bahwa janji Allah jauh lebih benar daripada bisikan syaitan. Keraguan terhadap takdir Allah. Salah satu bentuk keraguan terbesar yang dialami manusia adalah ragu terhadap takdir Allah. Banyak orang yang bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa rezekiku sedikit? Kenapa ujian tidak berhenti? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika tidak segera diarahkan pada pemahaman yang benar, bisa menumbuhkan rasa tidak ridha pada ketetapan Allah. Inilah yang sering membuat hati gelisah. Padahal takdir adalah rahasia Allah yang penuh hikmah. Apapun yang Allah tetapkan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Namun manusia yang terbatas sering tidak bisa melihat kebaikan itu. Mereka hanya menilai dari apa yang tampak, lalu mengira Allah tidak adil. Padahal, keadilan Allah jauh melebihi kemampuan akal manusia. Ada kalanya takdir buruk yang kita alami justru menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Sakit, kehilangan, kegagalan, semua itu bisa menjadi sarana untuk menyadarkan kita. Jika manusia hanya diberi takdir baik, mungkin ia akan lalai. Tetapi dengan adanya ujian, manusia belajar sabar, belajar tawakal, dan belajar memahami arti kehidupan. Allah pernah menjelaskan bahwa boleh jadi sesuatu yang kita benci justru baik untuk kita, dan sesuatu yang kita sukai justru buruk bagi kita. Kalimat sederhana ini mengandung pesan yang dalam. Jangan menilai hidup hanya dari apa yang tampak.
Keraguan muncul ketika kita menganggap hidup harus sesuai dengan keinginan kita, padahal yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Keraguan terhadap takdir juga sering muncul karena manusia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang lain kaya, sehat, atau sukses, lalu merasa hidupnya sendiri penuh kekurangan. Perbandingan ini melahirkan rasa iri dan ragu pada keadilan Allah. Padahal setiap orang punya ujian masing-masing. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan kesabarannya. Kunci agar tidak ragu pada takdir adalah percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Allah tahu isi hati kita, tahu apa yang akan terjadi esok, dan tahu apa yang kita butuhkan. Jika hati sudah yakin bahwa Allah tidak mungkin salah, maka keraguan akan hilang dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah berserah diri dan berusaha sebaik mungkin. Orang yang ridha dengan takdir Allah akan merasakan ketenangan. Hatinya tidak lagi bertanya-tanya kenapa begini atau begitu. Ia yakin bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Bahkan jika ia gagal, ia percaya kegagalan itu hanyalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Dengan cara ini, keraguan akan berganti dengan keteguhan. Sebaliknya, orang yang selalu ragu terhadap takdir Allah akan hidup gelisah. Ia tidak pernah puas, selalu merasa kurang, dan selalu mengeluh. Padahal, semakin sering ia mengeluh, semakin jauh ia dari ketenangan. Rasa ragu terhadap takdir adalah penghalang terbesar untuk meraih kebahagiaan sejati. Jika kita ingin hati mantap menerima takdir, maka belajarlah dari kisah para nabi. Mereka semua pernah mengalami ujian berat, tetapi tidak ragu sedikit pun pada Allah. Nabi Ibrahim rela meninggalkan keluarganya di padang tandus. Nabi Ayub bersabar dalam sakit bertahun-tahun. Nabi Muhammad tetap istiqamah meski dihina kaumnya. Keyakinan mereka adalah teladan agar kita tidak mudah goyah. Segmen ini mengajarkan bahwa keraguan terhadap takdir Allah hanya akan melemahkan jiwa. Ketenangan datang ketika kita yakin bahwa setiap garis kehidupan adalah pilihan Allah yang terbaik. Maka, hilangkan keraguan, gantilah dengan keyakinan bahwa apapun takdir kita, Allah selalu bersama kita. Keraguan dalam ibadah. Keraguan tidak hanya muncul dalam urusan dunia, tetapi juga dalam ibadah. Ada orang yang ketika berwudu ragu apakah sudah membasuh anggota tubuhnya dengan benar. Ada yang ketika salat ragu sudah berapa rakaat ia kerjakan. Ada pula yang setelah berdoa ragu apakah doanya didengar Allah. Semua ini adalah bentuk keraguan yang sering mengganggu ketenangan ibadah. Keraguan dalam ibadah bisa membuat ibadah terasa berat dan melelahkan. Orang yang ragu dalam wudu misalnya akan berulang kali mengulang, bukannya tenang, ia justru merasa terbebani. Orang yang ragu dalam salat juga tidak bisa khusyuk karena pikirannya terus dihantui pertanyaan apakah salatnya sah atau tidak. Padahal Allah tidak ingin kita beribadah dalam keadaan tertekan. Ibadah adalah jalan untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tenang. Jika kita terlalu sering ragu, maka kita justru terjebak dalam perangkap syaitan yang ingin membuat ibadah terasa sulit. Salah satu cara mengatasi keraguan dalam ibadah adalah dengan ilmu. Semakin kita memahami tata cara ibadah sesuai tuntunan Rasulullah, semakin sedikit ruang untuk ragu. Misalnya, kita tahu bahwa jika lupa rakaat dalam salat, ada cara yang diajarkan untuk mengatasinya. Pengetahuan ini membuat hati lebih mantap. Selain ilmu, yang dibutuhkan adalah keyakinan. Setelah berusaha melaksanakan ibadah dengan benar, jangan biarkan syaitan membuat kita ragu. Tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui niat kita. Ibadah bukan tentang kesempurnaan gerakan semata, tetapi tentang ketulusan hati. Jika hati ikhlas, maka Allah akan menerima. Keraguan dalam doa juga sering terjadi. Ada yang merasa doanya terlalu sederhana atau merasa tidak layak meminta. Padahal Allah justru senang ketika hambanya berdoa, sekecil apapun permintaannya. Tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan doa yang menurut kita tidak dikabulkan
sebenarnya sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika keraguan dalam ibadah terus dibiarkan, maka lama-lama seseorang bisa merasa malas. Ia merasa ibadah terlalu sulit, terlalu banyak syarat, dan tidak memberi ketenangan. Akhirnya ia meninggalkan ibadah sedikit demi sedikit. Inilah jebakan berbahaya yang harus segera diatasi. Ibadah yang dilakukan dengan yakin akan terasa ringan, hati menjadi damai, pikiran menjadi tenang. Bahkan jika ada kekurangan, Allah tetap menghargai usaha kita, sebab Allah melihat kesungguhan hambanya, bukan hanya hasil sempurnanya. Dengan keyakinan ini, ibadah tidak lagi menjadi beban tetapi kebutuhan. Para ulama sering menasihati, jangan biarkan keraguan merusak ibadah. Jika kita sudah berusaha sesuai kemampuan, maka serahkan sisanya pada Allah. Jangan ulang-ulang ibadah karena ragu, cukup sekali dengan yakin. Sikap yakin ini adalah benteng agar ibadah tetap khusyuk dan menenangkan. Segmen ini mengingatkan bahwa keraguan dalam ibadah adalah godaan yang bisa melemahkan iman. Obatnya adalah ilmu, keyakinan, dan keikhlasan. Dengan itu, ibadah akan menjadi jalan menuju ketenangan, bukan sumber kegelisahan. Keraguan dan hati yang berbolak-balik. Hati manusia dikenal sebagai sesuatu yang mudah berubah. Hari ini bisa yakin, esok bisa ragu. Pagi bisa semangat, sore bisa lemah. Inilah sifat hati yang disebut berbolak-balik. Rasulullah pun pernah berdoa agar hatinya diteguhkan di atas iman. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan memang bagian dari ujian hati. Hati yang berbolak-balik membuat manusia sulit konsisten. Ketika menghadapi masalah, ia yakin Allah akan menolong. Tetapi ketika masalah belum selesai, ia mulai ragu. Begitulah hati bekerja, selalu berubah sesuai keadaan. Oleh karena itu, kita perlu melatih hati agar tetap teguh. Keraguan sering muncul saat hati kosong dari zikir. Hati yang tidak terbiasa mengingat Allah akan mudah dipenuhi oleh bisikan dunia. Pikiran negatif, ketakutan, dan rasa putus asa akan mudah masuk. Sebaliknya, hati yang selalu berzikir akan lebih stabil meski menghadapi ujian berat. Salah satu tanda hati yang berbolak-balik adalah sulit fokus dalam beribadah. Hari ini khusyuk, besok lalai. Hari ini semangat, esok malas. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa menjadi pintu masuk bagi keraguan yang lebih besar. Hati yang mantap adalah hati yang dekat dengan Al-Quran. Kalimat-kalimat Allah adalah penenang yang luar biasa. Ketika hati mulai ragu, bacaan Al-Quran bisa mengembalikan keyakinan. Banyak orang yang merasa lebih tenang setelah membaca beberapa ayat, seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Keraguan juga sering dipicu oleh lingkungan. Jika seseorang sering bergaul dengan orang yang pesimis, ia pun akan ikut pesimis. Jika sering mendengar kata-kata penuh keraguan, hatinya pun ikut goyah. Maka, penting untuk menjaga pergaulan agar hati tetap dikelilingi oleh energi positif dan keyakinan. Latihan hati untuk tidak mudah berbolak-balik bisa dilakukan dengan doa yang rutin. Setiap kali merasa goyah, mohonlah kepada Allah agar hati diteguhkan. Hati itu ibarat tanah yang lembut, bisa dibentuk sesuai arah. Jika selalu diarahkan pada Allah, maka bentuknya akan indah. Jika dibiarkan, ia bisa keras dan sulit menerima kebenaran. Orang yang hatinya mantap tidak berarti tidak pernah diuji. Justru ia sering menghadapi ujian besar, tetapi tetap tegar. Bedanya, ia tidak membiarkan keraguan menguasai dirinya. Ia percaya bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluar. Dengan cara ini, keraguan tidak sempat tumbuh menjadi besar. Salah satu doa sederhana yang bisa kita panjatkan adalah, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas jalan-Mu." Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Sebab, hanya Allah yang bisa menjaga hati agar tidak mudah goyah. Segmen ini mengingatkan,
bahwa hati manusia memang berbolak-balik, tetapi bisa diteguhkan dengan zikir, doa, Al-Quran, dan lingkungan yang baik. Dengan cara ini, keraguan tidak akan mudah menguasai hati kita. Cara menghilangkan keraguan dalam hati. Keraguan adalah penyakit hati yang jika tidak segera diobati bisa melemahkan iman. Namun Allah tidak membiarkan hambanya tanpa jalan keluar. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan keraguan. Yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir. Hati yang senantiasa mengingat Allah akan lebih tenang dan tidak mudah goyah. Kalimat zikir bagaikan cahaya yang menenangkan hati ketika gelap. Selain zikir, membaca Al-Quran adalah salah satu cara terkuat untuk menyingkirkan keraguan. Al-Quran adalah firman Allah yang penuh dengan nasihat, janji, dan pengingat. Ketika hati dilanda ragu, ayat-ayat Al-Quran mampu menghidupkan kembali keyakinan. Membaca ayat tentang kasih sayang Allah, tentang janji pertolongan, atau tentang surga yang disiapkan untuk orang beriman akan membuat hati mantap. Doa juga merupakan kunci penting untuk menghilangkan keraguan. Saat hati ragu, jangan simpan sendiri, tetapi sampaikan kepada Allah. Berbicaralah dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, teguhkan hatiku, hilangkan keraguanku, kuatkan langkahku. Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum doa terucap, Dia sudah tahu isi hati kita. Doa adalah cara langsung untuk membersihkan keraguan yang bersemayam dalam jiwa. Ilmu menjadi senjata berikutnya. Banyak keraguan muncul karena kurangnya pengetahuan. Orang yang tidak tahu hukum salat bisa merasa ragu apakah salatnya sah. Orang yang tidak tahu tentang janji Allah bisa ragu apakah doanya akan dikabulkan. Dengan belajar agama, keraguan perlahan akan hilang karena hati mendapat penjelasan yang benar. Semakin banyak ilmu, semakin sedikit ruang untuk ragu. Lingkungan juga sangat berpengaruh dalam menghilangkan keraguan. Bergaul dengan orang-orang saleh, mendengar nasihat ulama, atau berteman dengan mereka yang selalu mengingatkan kepada Allah akan menguatkan iman. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi orang yang suka meragukan agama hanya akan menambah goyahnya hati. Maka, pilihlah teman yang bisa meneguhkan langkah kita. Cara lain adalah dengan memperbanyak tafakur atau merenung. Renungkan ciptaan Allah yang luar biasa, langit yang luas, bumi yang teratur, hujan yang turun tepat waktu, hingga tubuh kita yang begitu sempurna. Semua itu tanda bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Jika kita merenung dengan hati jernih, keraguan akan sirna, karena terlalu banyak bukti kebesaran Allah di sekitar kita. Bersyukur juga dapat menghilangkan keraguan. Setiap kali hati mulai ragu, lihatlah nikmat yang sudah Allah beri. Udara yang kita hirup, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, serta keluarga dan sahabat yang mendampingi. Dengan menyadari nikmat ini, kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Rasa syukur akan menumbuhkan keyakinan, bukan keraguan. Keraguan sering muncul karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain lebih kaya, lebih sukses, atau lebih sehat, membuat hati bertanya, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Inilah pintu keraguan terhadap keadilan Allah. Padahal setiap orang punya ujian masing-masing. Fokus pada takdir kita sendiri akan membuat hati lebih tenang. Menguatkan tawakal juga menjadi kunci utama. Tawakal berarti berserah diri setelah berusaha. Orang yang bertawakal yakin bahwa Allah yang menentukan hasil akhir. Ia tidak ragu lagi, karena ia percaya semua sudah diatur dengan bijaksana. Dengan tawakal, hati menjadi lapang. Keraguan tidak lagi menjerat, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Maka menghilangkan keraguan membutuhkan kombinasi. Zikir, doa, Al-Quran, ilmu, lingkungan baik, tafakur, syukur, berhenti membandingkan, dan tawakal. Semua ini akan membuat hati semakin mantap menerima ketetapan Allah. Jika hati sudah yakin, maka hidup akan terasa damai. Kita tidak lagi gelisah menghadapi takdir, karena percaya bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk hambanya. Hati yang mantap dengan iman.
Hati yang mantap adalah hati yang berpegang pada iman. Iman itu ibarat pondasi sebuah bangunan. Jika pondasi kokoh, bangunan akan berdiri tegak meskipun diterpa angin kencang. Begitu pula hati, jika imannya kuat, maka keraguan tidak akan mampu merobohkannya. Iman yang mantap membuat hati tenang dalam setiap ujian. Orang beriman sadar bahwa hidup di dunia adalah tempat diuji. Maka, ketika sakit, miskin, kehilangan, atau menghadapi musibah, hatinya tetap yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Keraguan pun luruh karena iman mengajarkan untuk percaya pada rencananya. Allah pernah mengingatkan bahwa hati manusia tidak akan pernah merasa tentram kecuali dengan mengingatnya. Artinya, iman dan ketenangan berjalan beriringan. Semakin kuat iman, semakin kuat pula ketenangan. Keraguan yang datang hanya sesaat, lalu segera hilang karena iman memberi jawaban pada setiap kebingungan. Iman yang mantap juga menjadikan hati ikhlas menerima ketetapan Allah. Bahkan jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, iman membantu hati untuk berkata, Allah tahu apa yang terbaik. Inilah yang menjadikan hati tetap tenang, meski dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Seseorang dengan hati mantap karena iman juga tidak mudah goyah oleh perkataan manusia. Mereka yang imannya lemah akan mudah terombang-ambing oleh omongan orang lain, namun orang beriman hanya fokus pada pandangan Allah. Keraguan pun tidak sempat menguasai hatinya. Iman juga membuat seseorang berani melangkah dalam kebaikan. Orang yang ragu sering terhenti di persimpangan jalan karena tidak yakin. Tetapi orang beriman berani melangkah karena ia percaya bahwa selama mengikuti jalan Allah, ia tidak akan tersesat. Hati yang mantap dengan iman juga akan merasakan kedekatan dengan Allah. Ia sadar bahwa setiap doa yang dipanjatkan didengar, setiap air mata dilihat, dan setiap usaha dihitung. Dengan keyakinan ini, hati tidak lagi memberi ruang pada keraguan. Iman menjadikan seseorang melihat dunia dengan kacamata yang benar. Ia tahu bahwa dunia hanyalah sementara, sehingga keraguan terhadap rezeki, pasangan, atau masa depan bisa ditepis. Hatinya yakin bahwa semua itu sudah dalam genggaman Allah. Bahkan iman menjadikan hati berani menghadapi kematian. Orang yang imannya mantap tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal menuju kehidupan abadi. Maka tidak ada keraguan dalam dirinya, karena ia yakin Allah telah menyiapkan balasan terbaik bagi yang beriman. Kesimpulannya, hati yang mantap dengan iman adalah benteng terkuat melawan keraguan. Tanpa iman, hati akan rapuh. Tetapi dengan iman, hati akan selalu tegak apapun badai yang menerpa. Menguatkan doa dalam menghadapi keraguan. Doa adalah senjata paling kuat untuk melawan keraguan. Hati manusia lemah, pikiran manusia terbatas, dan jalan hidup sering membingungkan. Namun doa mampu menghubungkan kita dengan sumber kekuatan tak terbatas, yaitu Allah. Keraguan sering datang ketika kita merasa sendirian. Namun doa mengajarkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Saat tangan menengadah dan hati berbisik kepada Allah, sebenarnya kita sedang ditemani oleh kasih sayangnya. Dengan itu, keraguan menjadi lebih ringan. Doa juga memberikan ketenangan karena ia adalah pengakuan bahwa kita butuh Allah. Orang yang ragu biasanya mencoba mengandalkan akal dan perasaan sendiri, sehingga semakin bingung. Tetapi orang yang berdoa menyerahkan diri kepada Allah dan hatinya menjadi tentram. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga bentuk komunikasi dengan Allah. Melalui doa kita menyampaikan rasa syukur, kesedihan, harapan, dan ketakutan. Dengan begitu, keraguan yang menekan hati sedikit demi sedikit sirna, karena hati sudah merasa didengar oleh Sang Pencipta. Ada doa sederhana yang bisa kita panjatkan. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dan jangan biarkan hatiku menyimpang setelah Engkau tunjukkan jalan. Doa ini menjadi peneguh bahwa keraguan bukanlah sesuatu yang harus dipelihara, melainkan sesuatu yang harus dilawan dengan meminta pertolongan Allah. Ketika doa dilantunkan dengan penuh keyakinan,
Allah akan menjawab dengan cara yang kadang tidak kita duga. Bisa berupa ketenangan hati, solusi dari masalah, atau kekuatan menghadapi ujian. Itulah bukti bahwa doa benar-benar menghapus keraguan. Doa juga melatih hati untuk selalu kembali pada Allah. Setiap kali keraguan datang, jadikan doa sebagai pengingat bahwa Allah selalu ada. Dengan begitu, kita tidak mudah goyah oleh bisikan hati atau godaan setan. Selain itu, doa memberi hati harapan baru. Keraguan sering lahir dari keputusasaan. Namun dengan doa, hati kembali memiliki harapan karena yakin Allah bisa membalikkan keadaan kapan saja. Doa juga menjadi penawar rasa sakit hati. Kadang keraguan muncul karena luka masa lalu atau kegagalan yang berulang. Dengan doa, luka itu diobati, hati diperkuat, dan keraguan diganti dengan keyakinan baru. Maka memperkuat doa adalah cara penting agar hati mantap. Dengan doa, kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga keraguan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Menguatkan hati dengan ilmu dan amal. Keraguan sering datang karena ketidaktahuan. Hati yang kosong dari ilmu akan mudah dipenuhi keraguan. Oleh karena itu, memperdalam ilmu agama adalah cara ampuh untuk meneguhkan hati. Ilmu memberikan cahaya dalam kegelapan keraguan. Dengan ilmu kita tahu bahwa setiap ujian memiliki hikmah, setiap takdir memiliki alasan, dan setiap perintah Allah memiliki manfaat. Tanpa ilmu, semua itu tampak membingungkan. Namun ilmu saja tidak cukup, ia harus dibarengi dengan amal. Karena ilmu tanpa amal hanya menambah beban, sedangkan ilmu yang diamalkan akan menumbuhkan keyakinan. Setiap amal syalih yang dilakukan meneguhkan hati bahwa Allah benar-benar ada dan dekat. Salat misalnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga penguat hati. Setiap sujud adalah pengakuan kelemahan diri dan bukti ketergantungan pada Allah. Dari salat, hati belajar untuk yakin bahwa Allah selalu menjaga. Begitu juga dengan sedekah. Saat seseorang memberi sebagian rezekinya, keraguannya tentang rezeki akan hilang, karena ia melihat sendiri bagaimana Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih luas. Puasa pun demikian. Ia mengajarkan kesabaran dan keyakinan. Dengan berpuasa, hati menjadi terbiasa menahan diri sehingga lebih mudah menerima takdir tanpa keraguan. Ilmu juga menuntun hati untuk tidak terjebak dalam syubhat atau hal-hal yang meragukan. Karena seseorang yang berilmu tahu bagaimana membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan itu, keraguan tidak sempat menguasai hati. Amal syalih pun melahirkan pengalaman spiritual. Misalnya, ketika seseorang bersabar dalam musibah, lalu ia merasakan ketenangan luar biasa, itu adalah bukti nyata bahwa janji Allah benar. Dari pengalaman ini, keraguan berkurang, keyakinan bertambah. Maka ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu menuntun amal, amal menguatkan ilmu, dan keduanya bersama-sama meneguhkan hati agar terhindar dari keraguan. Kesimpulannya, hati yang ingin bebas dari keraguan harus rajin mencari ilmu agama dan membiasakan amal syalih. Dengan begitu, keyakinan akan semakin kokoh dan keraguan tidak lagi menemukan tempat. Hati yang yakin, hidup yang tenang. Hidup manusia penuh dengan tanda tanya. Masa depan tidak bisa ditebak, rezeki tidak bisa dihitung, dan takdir tidak bisa dihindari. Namun hati yang yakin mampu menjalani hidup ini dengan tenang karena ia percaya Allah sudah mengatur segalanya. Keraguan sering membuat manusia gelisah, tetapi keyakinan menjadikan hati tenang. Orang yang yakin tidak mudah cemas, karena ia percaya setiap langkahnya ada dalam lindungan Allah. Hati yang yakin juga membuat hidup lebih ringan. Beban masalah terasa tidak terlalu berat, karena hati percaya bahwa Allah selalu memberi kekuatan untuk menghadapinya. Keyakinan juga membuat seseorang lebih fokus pada kebaikan. Orang yang ragu sering membuang waktu
dengan kebimbangan, tetapi orang yang yakin berani melangkah sehingga hidupnya lebih bermanfaat. Hati yang yakin juga tidak mudah iri pada orang lain. Ia percaya bahwa setiap orang sudah memiliki bagian takdirnya masing-masing. Dengan begitu, hidupnya lebih damai tanpa banyak membandingkan diri. Keyakinan juga memberi keberanian dalam mengambil keputusan. Orang yang yakin tidak takut salah karena ia percaya Allah menilai niat dan usaha, bukan hanya hasil. Hati yang yakin juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Ia melihat setiap nikmat sebagai tanda kasih sayang Allah, sehingga hidupnya dipenuhi rasa terima kasih, bukan keraguan. Keyakinan juga menumbuhkan optimisme. Orang yang yakin melihat setiap ujian sebagai peluang untuk lebih dekat dengan Allah. Keraguan pun digantikan dengan semangat. Dengan hati yang yakin, hidup terasa indah meski sederhana, sebab ketenangan hati lebih berharga daripada kemewahan dunia. Inilah buah dari keyakinan yang kokoh. Akhirnya, kita sadar bahwa hati yang yakin adalah karunia terbesar. Dengan keyakinan, hidup menjadi tenang, jiwa menjadi damai, dan perjalanan menuju Allah terasa ringan tanpa keraguan. Saudaraku, setelah panjang kita renungkan, kita tahu bahwa keraguan adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bukan berarti kita harus membiarkannya tumbuh. Keraguan harus dilawan dengan iman, doa, zikir, ilmu, dan amal. Keraguan yang dibiarkan akan menimbulkan kegelisahan. Tetapi hati yang dipenuhi keyakinan akan merasakan kedamaian. Inilah rahasia hidup tenang, percaya sepenuhnya kepada Allah. Setiap ujian, setiap kesulitan, bahkan setiap kebahagiaan, semuanya adalah takdir Allah. Dan takdir itu tidak pernah salah. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Hati yang yakin akan berkata, "Aku ridha dengan apapun yang Allah tetapkan." Kalimat sederhana ini adalah obat bagi hati yang ragu, karena di dalamnya ada kepercayaan total kepada Sang Pencipta. Keraguan hanya akan melemahkan langkah, tetapi keyakinan membuat kita berani melangkah. Orang yang yakin tidak takut dengan masa depan, karena ia percaya Allah selalu bersamanya. Maka jangan biarkan hati kita dipenuhi keraguan. Perbanyak zikir, kuatkan doa, dalami ilmu agama, dan lakukan amal syaleh. Semua itu adalah jalan agar hati semakin mantap. Hati yang yakin akan membuat hidup terasa ringan. Ujian terasa lebih mudah, kegembiraan terasa lebih indah, dan setiap langkah terasa penuh makna. Itulah buah dari keyakinan kepada Allah. Kita semua berharap agar Allah menetapkan hati kita dalam kebenaran. Jangan biarkan keraguan menjauhkan kita darinya. Sebab hati yang ragu tidak akan pernah merasa tentram, tetapi hati yang yakin akan selalu tenang. Ingatlah, dunia hanyalah perjalanan singkat. Jangan habiskan perjalanan ini dengan kebimbangan. Mantapkan hati, percayalah kepada Allah, dan teruslah melangkah menuju ridha-Nya. Semoga kita semua termasuk hamba yang hatinya mantap, bebas dari keraguan, dan selalu yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik. Dengan itu, hidup kita akan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih dekat dengan Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Jangan biarkan hati kami menyimpang setelah Engkau tunjukkan jalan. Jadikanlah hati kami tenang menerima ketetapan-Mu, ridha dengan takdir-Mu, dan yakin dengan janji-Mu. Ampunilah dosa kami, bimbinglah langkah kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang selalu yakin dan mantap dalam iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika narasi ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan. Mari kita saling mengingatkan, karena setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagikan renungan ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, agar semakin banyak hati yang terbebas dari keraguan. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan doa, agar channel ini tetap istiqamah, menyebarkan cahaya Islam yang menenangkan. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.